Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas dengan judul Implementasi Sistem Pakar, Manajemen Infrastruktur Laboratorium Komputasi menggunakan Clips. Pembahasan ini membahas bagaimana sistem pakar dapat membantu proses pengelolaan sumber daya laboratorium komputer agar lebih efisien, konsisten, dan mendukung pengambilan keputusan secara otomatis. Sebelum masuk ke materinya, berikut nama anggota kelompok 9, yaitu ada Zailani Mursid, Arfana, Febrina Melati, Sri Lestari, dan Raka Rahadian. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai latar belakang pengerjaannya. Jadi, pengelolaan laboratorium komputer ini memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan praktikum, penelitian, dan proses belajar mengajar. Namun, pada kenyataannya, proses alokasi resource seperti komputer server maupun perangkat pendukung masih banyak dilakukan secara manual. Hal tersebut dapat menyebabkan pembagian beban kerja yang tidak merata, penggunaan resource yang kurang optimal, bahkan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi, penelitian ini atau pengerjaan tugas ini mengusulkan penerapan sistem pakar berbasis aturan menggunakan Clips agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, konsisten, dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pada rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan tadi, penelitian ini atau pengerjaan tugas ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana merancang sistem pakar berbasis aturan menggunakan Clips. Kedua, bagaimana mengintegrasikan metode logika seperti logika deduktif, silogisme, dan JST dalam proses inferensi. Lalu ketiga, bagaimana mengevaluasi efektivitas sistem dalam membantu proses alokasi resource secara otomatis. Dan kemudian tujuan penelitiannya itu adalah membangun sistem pakar berbasis rule menggunakan Clips, mengimplementasikan metode inferensi dalam sistem, mengevaluasi efektivitas dan akurasi sistem dalam membantu pengelolaan infrastruktur laboratorium. Pada tahap manfaat penelitian ini diharapkan pengerjaan tugas ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sistem pakar berbasis Clips, khususnya pada bidang manajemen sumber daya laboratorium. Itu merupakan manfaat teoritisnya. Kemudian ada manfaat praktisnya, yaitu diharapkan sistem ini dapat membantu admin laboratorium nantinya dalam menentukan alokasi resource secara otomatis sehingga proses menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi kesalahan manusia. Ketiga, ada manfaat bagi institusi, yaitu diharapkan pengerjaan tugas ini atau penelitian laporan ini dapat menjadi alternatif solusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan laboratorium berbasis kecerdasan buatan. Lalu selanjutnya adalah landasan teori, sistem pakar dan Clips. Sistem pakar adalah program berbasis AI yang meniru kemampuan pakar manusia, yang komponen utamanya meliputi knowledge base atau basis pengetahuan berisi fakta dan aturan. Lalu ada inference engine, yaitu mesin inferensi untuk penarikan kesimpulan logis. Lalu ada Clips atau C Language Integrated Production System, yaitu platform rules-based programming yang digunakan untuk membangun sistem pakar. Clips ini mendukung forward chaining dan memproses aturan if-then secara efisien untuk pengambilan keputusan otomatis. Lalu selanjutnya ada logika deduktif dan silogisme. Untuk penarikan kesimpulan, di sini kita memakai logika deduktif agar hasilnya pasti benar dan secara logis. Silogisme ini dibagi menjadi 3, yaitu ada silogisme kategoris, hubungan antara kategori, lalu ada silogisme hipotesis, kesimpulan bersyarat, yaitu jika maka. Lalu ada silogisme disjungtif, yaitu pemilihan dari alternatif yang saling eksklusif.
Lalu selanjutnya ada inferensi argumen dan logika proposisional. Di sini ada forward chaining, yaitu metode inferensi berbasis data, di mana sistem memulai dari fakta yang diketahui dan menerapkan aturan secara berurutan hingga mencapai kesimpulan akhir. Lalu ada operator logika proposisional, and konjungsi, kedua kondisi harus benar. Lalu ada or, disjungsi, salah satu kondisi cukup. Lalu ada not, yaitu negasi, membalik nilai kebenaran suatu proposisi. Lalu ada jaringan syarat tiruan atau JST. Di JST yaitu meniru cara kerja otak manusia melalui lapisan neuron yang saling terhubung, memproses data secara paralel untuk menghasilkan keputusan cerdas. Di sistem kami menggunakan penggabungan JST, menggunakan prinsip feed forward data, lalu data di input diproses maju melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer dengan bobot adaptif. Lalu hasil akhirnya skor diprediksi untuk memilih node server yang paling optimal dan presisi secara otomatis. Lalu selanjutnya ada analisis dan perancangan sistem. Perancangan sistem ini menggabungkan 3 pilar, yaitu pendekatan rule based yang terstruktur, lalu ada platform Eclipse yang ringan dan cepat, lalu ada metode penalaran hybrid, yaitu gabungan logika formal dan JST untuk menghasilkan keputusan manajemen yang otomatis dan cerdas. Oke, masih dalam studi kasus yang sama terkait load balancing. Di sini kita mulai dengan pengujian penalaran silogisme disjungtif. Jadi pengujian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan sistem dalam melakukan failover atau pencarian alternatif saat terjadi gangguan pada node utama. Dalam skenario ini, sistem mendeteksi bahwa PC2 mengalami kondisi offline dengan menggunakan struktur silogisme disjungtif. Sistem mengevaluasi premis bahwa layanan harus berjalan di PC1 atau PC2. Karena fakta menunjukkan PC2 dinegasikan atau mati, maka sistem secara otomatis mengambil kesimpulan logis untuk migrasi ke servis PC1 sebagai node cadangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa logika OR berjalan valid. Proses eliminasi node yang gagal terbukti benar dan migrasi otomatis berjalan tanpa downtime yang signifikan. Selanjutnya di pengujian modus tollens, pengujian ini untuk memvalidasi integritas atau aturan rule di dalam basis pengetahuan menggunakan metode penalaran terbalik atau contrapositive reasoning. Jadi prinsipnya, jika P maka Q, dan jika Q tidak terjadi, maka P terbukti salah. Sebagai contoh kasus, terdapat aturan jika RAM lebih dari 32 GB, maka alokasi ke high memory node. Saat sistem melihat output bahwa PC1 tidak menerima alokasi tersebut, sistem secara valid menyimpulkan bahwa RAM pada PC1 tidak memenuhi kriteria tersebut. Melalui evaluasi ini, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada rule yang menghasilkan false positif dan basis pengetahuan terbukti konsisten dengan tingkat akurasi 100%. Selanjutnya pengujian di inferensi argumen. Jadi berbeda dengan evaluasi sebelumnya, pengujian ini menggunakan sistem penilaian atau scoring untuk menentukan tingkat kesesuaian node. Jadi mekanismenya bekerja menghitung skor kumulatif dari berdasarkan spesifikasi perangkat. Node akan mendapatkan nilai tambah jika memiliki ketersediaan perangkat lain, namun akan terkena pengurangan jika nilai atau kapasitas perangkat tidak mencukupi. Pada pengujian ini, PC3 secara otomatis terpilih dan direkomendasikan oleh sistem karena meraih
skor yang tinggi. Pengujian ini membuktikan bahwa inferensi argumen mampu menghasilkan keputusan secara konsisten tanpa konflik antar rule. Selanjutnya, pengujian di proporsional. Jadi proporsional ini mengimplementasikan kombinasi menggunakan operator logika AND, OR, dan NOT untuk menentukan validasi deployment. Kami mendefinisikan proporsi P atau RAM key untuk aplikasi dan R untuk node atau aturan dengan P, N, key, OR, P, N, R. Sebagai contoh, pada PC3 dengan nilai true, RAM memadai, dan key false, jadi aplikasi membutuhkan GPU. Lalu R, true, GPU tersedia, maka hasil evaluasi adalah true. Yang menghasilkan nilai true, hasil menunjukkan deployment disetujui. Ini membuktikan tidak ada kesalahan false positif atau negatif karena seluruh operator berjalan dengan truth table. Selanjutnya, pengujian kombinasi proporsional dan argumen. Pada kombinasi ini, penggabungan dua tahap evaluasi secara beruntun untuk tingkat akurasi maksimal. Jadi tahap pertama adalah proses penyaringan atau filtering menggunakan logika proporsional. Node yang memiliki nilai proporsional akan langsung dieliminasi, sedangkan yang bernilai benar akan ditandai sebagai kandidat valid. Setelah itu, kandidat yang lolos akan masuk ke tahap kedua, yaitu scoring menggunakan metode inferensi argumen. Hasil akhir pengujian membuktikan bahwa integrasi kedua metode ini berjalan sangat presisi, dengan PC3 konsisten terpilih sebagai node paling optimal di semua skenario pengujian. Oke, baik, di sini saya Muhammad Arfana akan melanjutkan yaitu dengan menerangkan yang pertama di sini yaitu mengenai perancangan basis pengetahuan. Yang pertama itu adalah template, aturan, dan juga fakta. Di sini template aturan mendefinisikan template umum seperti div template, node, atau status dengan slot nama, RAM, CPU, dan juga statusnya. Dan selain itu, untuk fakta awal ini biasanya diinisiasi menggunakan assert untuk setiap node komputasi di laboratorium. Yang selanjutnya di sini ada template aplikasi dan layanan. Untuk template aplikasi sendiri di sini mencakup slot jenis, kebutuhan RAM, dan kategori. Sedangkan untuk template lokasi layanan itu memetakan setiap layanan ke node aktif berdasarkan ketersediaan resource dan status operasional node. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada implementasi sistem pakar pada aplikasi Clips. Untuk sistem pakar berbasis Clips ini yaitu mengintegrasikan komponen utama. Di sini komponen utamanya itu ada fakta atau fact, terus rules, templates, dan juga function untuk membangun mesin inferensi otomatis pada manajemen infrastruktur lab komputasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk si komponennya sendiri itu yang pertama ada fakta. Fakta itu adalah data kondisi node, contohnya seperti RAM, GPU, dan juga status jaringan. Yang selanjutnya di sini ada rules. Rules itu adalah aturan logika untuk evaluasi dan juga lokasi. Yang selanjutnya ada templates. Templates ini adalah struktur data terstandar untuk setiap node. Dan yang terakhir di sini ada function. Function ini adalah kalkulasi skor dan validasi kondisi pada sistem. Yang selanjutnya di sini ada integrasi logika dan neural network, yaitu kombinasi logika formal, contohnya deduktif, silogisme, dan juga proporsional dengan pendekatan jaringan syaraf tiruan yang dimana memungkinkan inferensi otomatis dan pengambilan keputusan adaptif.
dalam pemilihan node terbaik. Oke, di sini kita akan coba masuk kepada pengujian logika yang pertama, yaitu logika deduktif. Pengujian logika deduktif dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menentukan alokasi layanan berdasarkan kebutuhan resource, khususnya kapasitas RAM. Pada proses ini, sistem akan membandingkan kebutuhan RAM aplikasi dengan aturan yang telah disimpan pada knowledge base pada aplikasi Clips. Ketika kebutuhan resource melebihi batas yang ditentukan, inference engine secara otomatis melakukan rule matching dan menghasilkan keputusan node tujuan yang paling sesuai. Melalui pengujian ini, sistem berhasil menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara otomatis, konsisten, dan sesuai dengan aturan yang telah dirancang. Nah, untuk tampilan gambar di sini ini adalah dokumentasi langsung pengujian logika deduktif pada aplikasi Clips, yang dimana untuk kondisi dan rule matchingnya di sini database pusat memerlukan 34 GB RAM untuk rule matchingnya, mendeteksi kebutuhan melebihi batas 32 GB dalam knowledge base. Dalam proses inferensinya terdapat fakta, yaitu RAM yang dibutuhkan adalah 34 GB. Lalu di dalam aturannya, jika RAM lebih besar daripada 32 GB, maka akan dialokasikan ke node yang lebih tinggi atau ke RAM yang lebih tinggi memorinya. Lalu di sini setelah ada aturan dan fakta, engine akan mencocokkan fakta dan aturannya secara otomatis, dan nantinya akan ada sebuah keputusan untuk alokasi node. Hasilnya di sini adalah database pusat melebihi 32 GB. Lalu maka dia alokasikan ke PC1. Kenapa PC1? Karena PC1 memiliki kapasitas RAM tertinggi di cluster. Validasi hasilnya, yang pertama di sini ada logika deduktif terbukti valid. Yang kedua, sistem menghasilkan keputusan yang konsisten. Yang ketiga, alokasi sesuai dengan kapasitas node. Dan yang terakhir, tidak ada konflik rule yang terdeteksi. Oke, untuk pengujian kedua, di sini kita akan menguji dengan logika silogisme kategoris. Pengujian silogisme kategoris dilakukan untuk menguji kemampuan sistem dalam melakukan klasifikasi aplikasi berdasarkan kategori kebutuhan perangkat dan resource komputasi. Sistem melakukan proses identifikasi terhadap jenis aplikasi yang dijalankan, kemudian mencocokkannya dengan kategori yang terdapat pada basis pengetahuan. Pada implementasinya, aplikasi yang termasuk kategori machine learning akan diarahkan ke node yang memiliki dukungan GPU. Lalu, pengujian ini menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan proses klasifikasi secara terstruktur sehingga rekomendasi perangkat yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan karakteristik aplikasi. Berbeda dengan logika sebelumnya, pada logika silogisme kategoris ini ada yang namanya premis mayor dan juga premis minor. Di sini pada studi kasus ini premis mayornya adalah semua aplikasi machine learning membutuhkan GPU. Ini adalah aturan universal dalam knowledge based system. Yang perlu digarisbawahi adalah ini. Ini adalah premis mayor atau aturan umumnya. Lalu kita lanjut ke premis minornya. Orange data mining sama dengan aplikasi machine learning. ML di sini machine learning. Lalu kesimpulannya, Orange membutuhkan GPU. Karena apa? Karena pada premis mayor, semua aplikasi machine learning membutuhkan GPU.
Dan Orange Data Mining adalah aplikasi machine learning, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Orange Data Mining membutuhkan GPU seperti itu. Untuk inferensinya otomatis via forward chaining dan tidak perlu intervensi manual. Yang selanjutnya di sini ada keputusan alokasi. Orange Data Mining dialokasikan ke PC3 karena PC3 memiliki GPU dedicated, yang dimana tadi pada premis mayor dan juga kesimpulan di premis minornya, Orange Data Mining itu membutuhkan GPU, dan yang memiliki GPU dedicated itu hanya PC3 seperti itu. Sistem memilih node berdasarkan kecocokan resource dan requirement. Jadi sistem akan mencocokkan gitu si fakta yang ada dengan premis mayornya dan sesuai kebutuhannya seperti itu. Untuk validasinya, yang pertama di sini ada struktur silogisme valid atau AAA. Yang selanjutnya di sini ada premis mayor terbukti universal dan kesimpulannya konsisten dengan fakta yang ada. Yang terakhir, alokasi sesuai spesifikasi hardware. Oke, yang selanjutnya di sini ada pengujian silogisme hipotesis. Pengujian silogisme hipotesis dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam mendeteksi kondisi perangkat berdasarkan hubungan sebab akibat. Kata kuncinya ada di sini, sebab akibat, yang dimana menggunakan if then rules pada CLIPS. Sistem melakukan pengecekan terhadap kondisi node berdasarkan jumlah RAM tersisa. Kemudian mengevaluasi apakah si perangkat masih berada pada kondisi aman atau telah memasuki status kritis. Ketika nilai RAM berada di bawah batas minimum yang ditentukan, maka secara otomatis akan menghasilkan status kritis dan sistem akan menjalankan proses failover atau migrasi layanan, yang dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa metode silogisme hipotesis mampu membantu sistem dalam melakukan monitoring kondisi perangkat secara otomatis. Oke, pada silogisme hipotesis ini ada yang namanya aturan krisis node. Di sini ada rules-nya. Ketika atau jika RAM tersisa, di sini jika itu if, jika RAM tersisa kurang dari 2 GB, maka statusnya adalah kritis atau di sini critical. Sistem akan memeriksa kondisi RAM PC2 secara real time via inference engine CLIPS. Lalu kita masuk ke proses inferensi hipotesis. Pada premisnya, jika RAM kurang dari 2 GB, maka node-nya akan masuk ke krisis atau critical. Lalu di sini faktanya PC2 RAM-nya tersisa 1,5 GB, yang dimana ini sesuai dengan premis RAM-nya kurang dari 2 GB. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya PC2 berstatus critical atau kritis, karena pada premis dan juga rules ketika si RAM itu kurang dari 2 GB maka statusnya critical seperti itu. Untuk forward chainingnya memicu rules failover. Yang selanjutnya di sini ada failover dan migrasi otomatis. Ketika kita sudah dapat kesimpulan tadi CPC2 itu masuknya kritikal atau kritis, maka proses failover otomatis aktif, dan selanjutnya layanan akan dipindahkan ke node alternatif secara otomatis tanpa intervensi administrator. Nah, untuk validasi silogisme hipotesis itu ada 4.
yang pertama itu ada struktur if then terbukti valid, yang dimana tadi si if-nya itu ketika RAM tersisa kurang dari 2 GB maka statusnya kritikal, dan pada proses inferensinya juga terjadi hal tersebut seperti itu. Dan untuk konsekuensinya sesuai dengan premis. Yang ketiga, mekanisme failover berjalan konsisten. Yang terakhir, downtime diminimalisir secara otomatis. Baik, untuk silogisme disjungtif akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini kita ke slide pengujian jaringan saraf tier 1. Pengujian soft computing menggunakan jaringan saraf tier 1 dilakukan untuk memprediksi kelayakan alokasi node berdasarkan pola kebutuhan RAM dan GPU melalui proses feed forward pada hidden layer. Sistem menerima data input berupa kebutuhan resource aplikasi, kemudian melakukan proses normalisasi sebelum data diproses pada lapisan tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi dan pembobotan tertentu. Hasil akhir proses komputasi menghasilkan estimasi node dengan tingkat kecocokan terbaik berdasarkan nilai output yang diperoleh. Pengujian ini menunjukkan bahwa jaringan saraf tier 1 mampu membantu sistem dalam melakukan analisis lokasi resource secara lebih optimal dan presisi. Di sini ada arsitektur jaringan, yaitu ada input layer. Di sini input layer itu adalah spesifikasi RAM dan GPU aplikasi. Lalu ada hidden layer, yaitu pembuatan adaptif, fungsi aktivasi yaitu ReLU dan sigmoid. Lalu output yaitu skor kesesuaian per node. Terus proses feed forward, data input di sini itu diproses maju melalui step layer tanpa loop balik. Bobot antar neuron menentukan seberapa kuat sinyal diteruskan ke layer berikutnya. Lalu ada penentuan node optimal. Output tertinggi di sini yaitu adalah node paling sesuai. PC1, PC2, PC3 dibandingkan secara paralel. Bobot adaptif menyesuaikan prioritas dan rekomendasi otomatis tanpa intervensi manual. Hasil pengujiannya, JST menghasilkan rekomendasi node yang valid, konsisten dengan hasil metodologika, bobot konvergen setelah iterasi training, akurasi prediksi sesuai ekspektasi. Di sini kita ke slide alur kerja sistem pakar. Sistem pakar memproses input pengguna melalui serangkaian tahapan terstruktur untuk menghasilkan keputusan pengelolaan infrastruktur laboratorium secara otomatis dan akurat. Tahapan alur kerja, input pengguna, data resource dan kondisi node dimasukkan ke sistem. Knowledge base, basis pengetahuan berisi fakta dan aturan sistem pakar. 3. Interference and Eclipse, mesin inferensi memproses aturan secara forward chaining. Evaluasi dan output, evaluasi rule, setiap aturan dievaluasi terhadap fakta yang tersedia dalam working memory. Output keputusan, sistem menghasilkan alokasi resource dan pengelolaan node secara otomatis. Hasil dan pembahasan, logika formal berhasil. Hasil dan pembahasan, pertama, logika formal berhasil. Metode logika deduktif, silogisme, dan logika proporsional berhasil diterapkan dalam aturan CLIPS untuk pengambilan keputusan alokasi resource lab secara akurat. 2. Efektivitas JST. Jaringan saraf tier 1 mampu mengevaluasi kelayakan node secara efektif melalui proses feed forward, menghasilkan bobot keputusan yang tepat dan terukur. 3. Keputusan otomatis. Sistem pakar CLIP berhasil mengotomasi pengambilan keputusan manajemen infrastruktur lab secara struktur, mengurangi intervensi manual, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kesimpulan akhir, penerapan sistem pakar CLIP. Sistem pakar berbasis CLIP berhasil diterapkan untuk manajemen infrastruktur lab, komputasi secara otomatis dan terstruktur.
Lalu untuk integrasi logika dan GST, integrasi metodologika formal, deduktif, silogisme, proporsional, dan jaringan saraf tiruan menghasilkan keputusan yang akurat dan adaptif. Terakhir, pengelolaan resource optimal. Sistem membantu administrator dalam mengalokasi resource secara optimal, mengurangi ketidakstabilan dan meningkatkan efisiensi operasional lab. Oke, cukup mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari presentasi ini dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.